Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matolil Falah, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rauzin MED. Yang terhormat kepada Bapak pengampu mata kuliah retorika, beliau Bapak Kiai Haji Jamal Makmur, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa diberi kesehatan, oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani rohani kita. Kedua kalinya salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang keutamaan bismillah, yang mana bismillah ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap pekerjaan kalau tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu akan cacat. Di dalam hadis disebutkan, yaitu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au qala au aqta, yang artinya setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan ini akan cacat, akan terputus berkahnya. Nah, untuk itu marilah kita ketika kita melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan itu, awali dengan bismillahirrahmanirrahim agar pekerjaan kita mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari bismillahirrahmanirrahim sendiri ini mengandung banyak sekali makna. Dari kata ba sendiri, ini ba itu ba sebab, yang mana adanya bumi, adanya langit, adanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu juga adanya Allah. Karena Allah adalah zat qadim, yang pertama. Adanya Allah, terciptalah bumi dan seisinya. Nah, untuk itu bisa dikatakan bahwa ba ini itu bikana ala makana wa biyakunu mayakunu. Kalau nggak salah seperti itu, bahwa adanya Allah itu adanya bumi dan seisinya, karena Allah adalah zat yang qadim. Yang selanjutnya yaitu lafaz Allah, yang mana lafaz Allah ini tuh mengandung banyak sekali sifat-sifat Allah, yang mana disebut di dalam Al-Quran yaitu Asmaul Husna, nama-nama yang bagus. Nah,
Maka kalau kita melafadzkan Allah itu kita sudah membicarakan atau mengatakan sifat-sifat Allah keseluruhannya. Nah, yang selanjutnya yaitu kata Ar-Rahman. Ar-Rahman sendiri itu yang mana artinya itu welas asih ing dalem dunia akhirat. Nah, di sini itu orang yang beriman, orang yang tidak beriman itu Allah memberikan kasih sayang di dunia. Dan kata selanjutnya yaitu Ar-Rahimi, kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah, di sini itu Allah mengasih sayangi yang beriman saja. Yang pertama yaitu di dalam dunia Allah mengasihi semuanya, dari yang beriman maupun yang tidak beriman, karena Allah itu Maha Penyayang. Yang kedua di sini itu yang ketika sudah di akhirat itu yang dikasih sayangi itu hanya orang yang beriman saja, orang yang taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah, kita sangat beruntung sekali bisa mendapatkan keduanya dari dunia maupun akhirat. Untuk itu marilah kita senantiasa berfokus pada diri kita bahwa kita ini adalah manusia, adalah hamba, yang mana seorang hamba itu lemah dan membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada hadis berkaitan dengan bismillah, yang mana hadis ini tentang wudhu. Hadis ini berbunyi la wudhu aliman lam yadkuris mallahi alaih, yang artinya tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Selanjutnya yaitu tentang makan, yang mana makan ini juga kebutuhan manusia. Nah, di sini hadis ini disebutkan kul bismillahi wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, yang artinya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Nah, kalau kita salah penafsiran bahwa kekenyangan itu berasal dari nasi, berasal dari roti, itu salah besar, karena yang memberi kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Roti, nasi dan sebagainya ini adalah hanya sebagai perantara. Untuk itu harus kita luruskan bahwa yang memberi rizki, kenyang atau kebutuhan kita sehari-hari itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau kita salah penafsiran yang mana nasi adalah sumber kekenyangan atau sumber energi, maka kita seakan-akan malah menjadi kufur, karena kita bisa saja mensekutukan Allah, padahal
sebagai manusia yang cerdas, kita harus tahu bahwa yang memberi ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi fasilitas kehidupan, fasilitas dari pakaian, makanan, tempat tinggal atau bahan pokok yang kita butuhkan, nafas dan sebagainya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Dan ketika kita mau melakukan aktivitas, marilah kita biasakan membaca bismillah agar kita terjaga iman kita, terjaga diri kita, dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya pamit undur diri. Kalaupun ada kehilafan tutur kata atau tingkah laku, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.